Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ibadah ini. Saya percaya bahwa lewat ibadah kita ini kita boleh mendapatkan kekuatan, ketenangan, bahkan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi menjelang siang ini, kita akan masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah membawa kami sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh melihat, kami sungguh mengalami dan kami sungguh merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, oleh sebab itu dimanapun jemaat Tuhan berada siang hari ini Tuhan, kami percaya bahwa lewat ibadah ini Engkau pasti akan diberkati, Engkau pasti akan dikuatkan oleh setiap pujian dan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah pagi menjelang siang ini boleh jadi nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Demi nama Yesus, kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Terima kasih. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Kau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami berdiri Tuhan, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Sebab Tuhanlah yang menjadi perisai dalam hidup kita. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Puji Tuhan. Kami percaya bahwa bukan dengan kekuatan kami boleh mampu melewati situasi ini. Tapi kami percaya bahwa kalau bukan karena Tuhan. Sebab itu pemazmur berkata bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka sia-sialah menjaga kota. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, maka sia-sialah hidup kami. Sebab itu kami akan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bukan dengan kuat kami melangkah dalam situasi seperti ini. Sebab itu kami memandang kepada Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hanya dari Tuhanlah datang pertolongan kami. Hanya dari Tuhanlah datang perlindungan kami. Hanya dari Yesuslah datang perisai hidup kami. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, haleluya. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Oh, ku tak mampu sendiri. Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Engkau yang menopangku, oh, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Sebab Tuhanlah harapan kami satu-satunya. Ini doa kami, ini iman kami. Mari pandang wajah Tuhan-Mu. Ku pandang wajah dan berserulah kepadanya. Sebab pertolongan-Mu hanya datang dari Tuhan Yesus. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Kaulah harapan dalam Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sembah Dia, haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan bagi kami. Kepadamu kami berseru, haleluya. Kepadamu datangnya pertolongan. Oh, Tuhanlah perisai kami. Tuhanlah perlindungan kami. Tuhanlah kota benteng kami. Tuhanlah gunung batu kami. Hanya dekat padamu kami aman.
bersamamu Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, Kaulah perisai kami, Kaulah perisai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut menghadapi situasi ini Tuhan. Sebab pemazmur Daud memberikan kami kekuatan bahwa hanya dekat dengan Allahku aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu dengan iman kami mau katakan bahwa bersamamu kami mampu melewati semua. Walaupun kami harus ada di lembah kekelaman Tuhan, kami percaya bahwa bersama Tuhan kami cakap melakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersamamu ku lewati, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita bangkit berdiri bersama-sama, bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah, anugerahmu melimpah bagiku Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kembali kami patut bersyukur dan berterima kasih Bapak, kalau pada minggu pertama bulan April ini kami boleh ada, sebenarnya kami ada. Tidak lain, tidak bukan hanya karena kemurahan, kasih anugerah berkat-Mu menyertai keberadaan kami Bapak. Begitupun kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada, mungkin mereka ada di rumah mereka masing-masing, dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka masing-masing. Tapi Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat kekasih Tuhan dimanapun berada. Engkau berfirman, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu maka Engkau hadir. Dan saat ini Bapa kami percaya kami akan diberkati dengan khairan luar biasa ajaib melalui hamba yang Engkau percayakan Tuhan menjadi saluran berkat di tempat ini. Engkau pakai hamba-Mu dengan khairan luar biasa ajaib, sehingga apa yang dia perkatakan, apa yang dia sampaikan adalah firman Tuhan yang datang daripada-Mu, yang memberkati setiap kekasih Tuhan, yang menguatkan, meneguhkan, dan melalui firman Tuhan ada perlindungan, ada penyertaan, ada kasih anugerah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan hamba-Mu dengan heran luar biasa ajaib, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati oleh hambanya Pastor Petra. Tuhan memberkati.
Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini, bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Bersamamu Bapa, haleluya, terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya terurahkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Tenangkan hatimu dan biarkanlah karya Roh Allah berbicara dalam setiap saudara sekalian yang mengikuti ibadah online ini. Kuduskan hati kami, sucikan pikiran kami ya Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan, setiap informasi yang akan disampaikan, setiap contoh-contoh yang akan diutarakan, tidak akan ada sesuatu yang kembali sia-sia. Semua pasti dalam berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Lewat ibadah online ini tetap lawatan Allah pasti terjadi. Satu persatu yang mengikuti ibadah online ini pasti diberkati Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dan semua kami yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Nah saudara-saudara, kita ketemu lagi dalam ibadah online ini. Saya bersyukur kita tidak bisa dipisahkan dengan situasi dan kondisi. Tetapi kita juga perlu harus taat saudara dengan imbauan dari pemerintah. Karena pemerintah sudah memberikan sebuah perintah bahwa kita harus melakukan ibadah di rumah. Nah ini penting sekali, tetapi tidak akan dapat untuk menghalangi kita mengikuti ibadah pada hari ini. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat ya saudara ya, di seluruh dunia ada beberapa negara yang melakukan lockdown. Artinya lockdown itu artinya begini saudara, membuat orang yang masuk ke dalam dilarang, yang keluar juga dilarang. Jadi benar-benar terisolasi saudara. Nah beda dengan karantina ya, mengkarantina kita hanya sifatnya skopus. Tapi kalau isolasi maksudnya lingkungan keluarga atau lingkungan environment kita dalam klaster. Tetapi kalau bicara tentang isolasi maka saudara mungkin suspek atau mungkin saudara ODP dan PDP dan segala macam saudara, apapun itu sebutannya saya tidak hafal. Tetapi ini penting bagi kita semua yang juga menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kita tahu persis bahwa apa yang kita lawan ini tidak jelas juga. Seluruh dunia nyaris sepi, kosong, tidak boleh ada aktivitas, mall sepi dan segala macam. Pertanyaan kita berperang dengan siapa? Itu penting sekali. Orangnya nggak kelihatan saudara. Orangnya tidak kelihatan, kita nggak tahu musuhnya siapa. Tapi seluruh dunia mengimbau, hampir 189 negara terjangkit dengan coronavirus ini. Dan semua menutup diri saudara. Nah terus sekarang masalah kita perang dengan siapa? Perang dengan satu bakteri atau virus yang nggak kelihatan. Wah ini bahaya juga nih saudara. Jadi yang nggak kelihatan ini yang paling bahaya. Nah kalau yang tidak kelihatan ini yang paling bahaya ini, yang tidak bisa diprediksi. Kalau musuh secara fiksi atau secara fisik kita bisa lawan.
Tapi kalau musuh yang tidak kelihatan ini susah sekali saudara. Nah di dalam Alkitab ini jelas sekali tentang bicara tentang hal itu. Tapi saya mau lihat ya saudara, ada hal-hal positif yang saya tangkap saudara, lihat baik-baik ya. Amerika selama ini perang dengan Cina saudara, masalah dagang. Tapi dengan virus corona ini saudara, Amerika minta bantuan Cina. Udah mulai berdamai dia. Dan bukan hanya itu, Cina juga minta bantuan dari beberapa negara saudara. Nah yang uniknya apa? Israel selama ini ribut sama Palestina, bisa saling tolong menolong sekarang mereka. Untuk apa? Untuk hal-hal begitu. Begitu juga dengan Iran minta bantuan kepada IMF dan segala macam saudara yang saudara lihat. Dan saudara bisa baca di media mainstream, media serius, maksudnya media online yang benar gitu loh saudara. Nah, akhirnya Tuhan itu pakai segala cara saudara untuk mendamaikan satu negara yang susah berdamai ternyata. Jadi untuk mendamaikan satu wilayah antara Israel itu dengan Palestina sulit. Tapi bisa berdamai karena ada virus ini. Nah ingat ya saudara, masih cerita ya dengan Pilatus dengan Herodes. Pilatus dan Herodes bisa berdamai untuk kepentingan untuk menjatuhkan Yesus. Ini ceritanya berbeda. Nah kenapa saudara ya, setiap ada peristiwa-peristiwa menjelang Paskah saudara, selalu ada peristiwa-peristiwa besar saudara yang saudara lihat ya. Kalau kita lihat meruntut kepada konteks perjanjian lama saudara, sebelum hari Paskah pada perayaan pada zaman itu sudah Pesak, yaitu Allah memberikan tulah kepada bangsa Mesir pada saat itu sebelum Paskah. Kalau kita runtut tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya, bahwa selalu ada peristiwa-peristiwa yang besar sebelum menjelang Paskah. Dan ini menarik, tidak ada peristiwa yang secara kebetulan terjadi dalam dunia kekristenan. Pasti segala sesuatu ada maksud Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab dengan cermat saudara, dan ketika Yesus mau disalibkan, Pilatus bilang, saya ini orang ini tidak bersalah sama sekali, aku tidak mau menanggung darah orang ini. Maka orang Israel berkata, apa? Yaudah kalau kamu gak mau tanggung, biar kami yang tanggung bersama dengan anak dan keturunan kami. Ayat itu tidak dicabut sampai hari ini saudara. Artinya itu menjadi kutuk, maka Israel menjadi negara yang paranoid sekali. Nah kalau kita lihat hari-hari ini saudara, orang membenci dengan kekristenan, orang membenci dengan salib Kristus. Nah ini adalah bukti, apakah ini bukti dari akhir zaman? Apakah ini tanda dari akhir zaman tentang coronavirus? Saya kasih tahu, bukan hanya coronavirus akhir zaman. Gay, lesbian, homoseksual dan segala macam perzinahan. Ibu kandung dengan anak kandung, bapak kandung dengan anak kandung. Dan ada keributan yang luar biasa dan itu terjadi sekali. Jadi dunia ini sudah kacau sekali saudara. Ekosistemnya juga sudah rusak sekali. Harusnya musim hujan jadi musim panas jadi musim hujan. Hidup ini sudah kebalik-balik saudara. Nah oleh karena itu yang saya tangkap saudara, yaitu masalahnya kita sedang menghadapi kuasa gelap. Oleh karena itu kita tahu adanya firman Tuhan yang bisa meneguhkan kita. Ada bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6, mungkin saudara sudah tahu tentang perlengkapan Allah, perlengkapan rohani saudara. Di situ ayatnya penting sekali yang saudara saya mau sampaikan bagi kita semua ya. Akhirnya kalimatnya di ayat yang ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kalimatnya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertawan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita nggak lihat musuh kita darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Wah ini hebat ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini, ayat 14 adalah poin pertama. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran, dan berbaju jiralah keadilan. Tahu artinya apa? Kata kebenaran dan keadilan ini sama saudara. Di kayu sunai dan sardik, yaitu adalah kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu di akhir zaman ini yang paling penting adalah dalam menghadapi setiap tantangan, kita harus perkatakan sesuatu yang benar itu ya benar, yang salah tetap salah. Artinya tidak boleh ada kata kompromi hari-hari ini.
Kita tidak boleh kompromi dengan banyak hal dalam pengajaran, dalam nilai etika dan moral. Kita harus tegas hari-hari ini. Kalau salah bilang salah. Karena ketika orang itu tidak berani mengatakan salah itu salah, atau mengatakan benar itu benar, maka saudara akan mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Oleh karena itu, iblis selalu menyerang kepada orang yang tidak berani berbicara apa adanya. Nah, oleh karena itu, kita hari-hari ini berani berkata jujurlah. Kalau engkau salah, ya engkau minta ampunlah sama Tuhan. Kalau engkau benar, kamu gak usah membela diri. Karena kalau engkau benar, maka kebenaran itulah yang akan membela engkau sendiri. Kalau engkau benar, tetapi engkau membela dirimu, itu berarti sebenarnya kamu tidak benar. Tapi kalau kamu benar, kamu biarkan, biar nanti kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu kita lihat di akhir zaman ini orang sudah mulai banyak menafsirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Saya ngeri sekali saudara, sudah banyak nubuatan-nubuatan dadakan. Pendeta-pendeta yang muncul sebagai pembuat nubuat yang dadakan. Ngeri saudara. Mereka bilang mereka dapat mimpi sebelumnya tentang peristiwa yang terjadi. Hey come on, waktu peristiwa ini belum ada you gak pernah ngomong. Setelah peristiwa ini ada kamu ngomong, kamu sedang cari panggung dalam rohani. You gak bagus bicara begitu. Maka kita mau sampaikan harus bicara jujur hari ini. Jangan menggunakan peristiwa yang terjadi untuk menangkat pamormu. Untuk apa kamu begitu? Gak bagus begitu. Maka kita harus hidup berbicara apa adanya hari ini. Jangan bicara tentang menafsirkan macam-macam saudara. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ada orang yang tanya sama saya, Pak Pendeta, kiamat kapan? Saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Yang saya tahu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang ada di dalam Alkitab, yang itu yang saya sampaikan. Maka saya mau sampaikan bagi kita semua, hari-hari ini ada waktu berdiam diri di rumah. Mulailah saudara baca Alkitab, sukalah dengarkan sesuatu yang baik. Yaitu apa? Mulai bergaul, berbicara kepada orang-orang yang benar. Suka mencintai bahasa-bahasa yang benar, saudara ya. Kalau informasi itu positif, pasti keluarnya menjadi positif. Karena ketika kamu mendengarkan sesuatu yang negatif, pasti setan masuk. Maka firman Tuhan bilang, berdirilah teguh dan engkau berdiri dalam sampaikan kebenaran dan keadilan. Karena orang yang selalu berbicara bohong adalah temannya iblis. Tapi orang yang berbicara selalu benar, maka dia temannya Tuhan. Maka oleh karena itu ini penting sekali bagi kita semua, saudara yang menyaksikan, mengikuti ibadah online hari ini. Ingat baik-baik, tidak boleh sedikit pun saudara berkata yang tidak benar. Harus berkata yang benar. Jangan suka mengambil satu informasi, dikelola dengan pikiranmu sendiri, kemudian saudara mengeluarkan statement. Dan itu menjadi bahaya sekali. Karena kenapa? Bahayanya adalah tidak punya dasar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita harus berbicara according to Bible. Firman Tuhan adalah menjadi poin bagi kita saudara. Yang kedua, saya mau sampaikan. Kakimu berkasutlanlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa itu artinya? Alkitab ini adalah good news saudara. Harus adalah berita baik. Berita baik selalu berdampak positif. Berita baik selalu mendatangkan damai. Kalau engkau setelah dengar firman Tuhan, hatimu tidak damai, engkau mendengar seorang pendeta berbicara tentang akhir zaman, tapi membuat engkau takut, itu bukan good news, tapi itu adalah bad news. Padahal Alkitab itu adalah kabar sukacita. Oleh karena itu, ketika engkau baca firman Tuhan dan itu menjadi satu pembelajaran dari dirimu, engkau dikuatkan, diberikan damai. Karena engkau sedang mengerti tentang good news. Beritakanlah kabar sukacita itu supaya ada damai dan sukacita. Oleh karena itu ternyata memberitakan Injil itu saudara tidak hanya harus bertatap muka. Tetapi juga lewat ibadah seperti ini. Beberapa bulan yang lalu saya sudah katakan di Eropa sudah mulai dengan VR church, yaitu video recording church. Maka kedepannya ini bisa jadi ada media church atau digital church. Bisa jadi. Karena ini adalah sebagai sebuah pemanasan, warming up. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jangan bilang begini, betul pendeta sedang bernubuat. Tidak.
Maka memberitakan Injil itu saudara, bukan hanya masalah ibadah online ini, saudara mengikut ibadah. Tapi ketika engkau ada dimanapun, engkau adalah surat yang terbuka kata Paulus. Sehingga orang melihat dalam dirimu ada Tuhan yang hidup. Sehingga ketika dalam hidupmu, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Orang ketakutan, orang bimbang, tapi engkau bisa men-sharekan hidupmu buat orang lain. Bisa berbagi buat orang lain. Engkau sedang evangelion, memberitakan Injil kepada banyak orang. Itu saudara punya berkat lebih. Aduh saya mau buat apa Pak? Udah yuk bisa kasih ke satpammu, supirmu dan segala macam. Engkau bisa berkati karyawanmu dan segala macam. Kasih mereka masker, pembersih tangan, kasih mereka sembako. Mungkin mereka yang hari ini sulit engkau bisa memberi. Engkau sedang memberitakan Injil dengan berbagi kasih. Nah ini penting sekali saudara. Memberitakan Injil bukan hanya memberitakan firman hari ini. Tetapi saudara bisa berbagi hidupmu kepada banyak orang. Yaitu supaya apa? Ketika engkau berbagi dirimu kepada setiap orang, engkau sedang memberitakan Injil lewat hidupmu. Saya mau sampaikan, iblis paling takut sama orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, saudara yang mengikuti ibadah hari ini, dalam kondisi hari ini, tidak boleh engkau berhenti berbuat baik. Tetap harus berbuat baik. Nah, ini saya kasih tahu. Di rumah saya ada pembantu, ada supir juga. Supir saya liburkan saudara, karena saya bilang udah lebih baik kamu jaga dirimu selesai. Gaji tetap jalan, uang makan ya kita potong lah 50%. Ada juga lah harusnya 1 minggu ya kita kasih 3 hari, tetap dia kita kasih berkat juga. Artinya kita tetap harus berbagi juga dalam banyak hal. Mungkin kita ketemu sama orang yang di lapangan, kita bisa bagi pembersih tangan dan segala macam. Oke, little things tapi the big impact, bisa lakukan sesuatu yang baik. Jadi memberitakan Injil itu bukan hanya semata-mata firman disampaikan, tetapi bagaimana hidupmu juga jadi berkat. Di tengah situasi hari ini, hidupmu tetap jadi berkat. Iblis paling tidak suka kalau kamu lakukan hal itu. Yang ketiga, iblis paling tidak suka dan engkau bisa menang terhadap iblis itu apa? Ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Wah ini menarik saudara. Saudara kalau kita bicara tentang perisai iman ini, sebab perisai ini adalah dipegang oleh pasukan Romawi untuk berperang. Dan kemudian kalau ada panah yang datang, dia bisa menahan itu. Nah kata iman itu bentuknya adalah pasif. Tapi iman itu adalah dasarnya pengharapan. Jadi kalau kita mau gambarkan itu segini Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara yang mengikuti ibadah online ini, iman itu seperti kapal yang besar. Dan pengharapan itu seperti jangkar sau dalam Ibrani. Jadi dilemparlah tuh jangkar ke dasar laut. Dan kemudian jangkar itu menempel ada di dasar laut, mengikat dia, mengunci di situ. Nah itulah pengharapan. Jadi iman itu kapal yang besar. Iblis tidak serang kapalnya, tidak. Dia serang pengharapanmu, yaitu jangkar itu. Kalau jangkar itu digoyahkan, maka kapal yang besar itu akan goyah. Nah hari-hari ini kalau engkau hilang pengharapan, imanmu pasti goyah. Maka perisai iman itu dasarnya adalah pengharapan. Oleh karena itu semua kita mengikuti ibadah online ini tidak boleh ada yang putus harapan. Engkau harus punya pengharapan yang besar. Karena orang yang punya harapan yang besar, yang tidak mungkin pasti akan jadi mungkin. Yang sulit akan dipermudah. Pintu yang baja itu akan dihancurkan karena engkau punya pengharapan. Alkitab berkata dalam Roma 5. Bahwa pengharapanmu adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Hari ini kita punya pengharapan kepada Kristus yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Saudara yang mengikuti ibadah online ini, saya mau sampaikan. Hari ini kita harus punya pengharapan. Badai akan berlalu. Tidak ada peristiwa yang terjadi unlimited. Pasti ada time limit ya. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Bangsa Israel di Mesir 430 tahun, ada time limit ya. Di Padang Gurun 40 tahun, ada time limitnya. Di Babel 70 tahun, ada time limitnya. Batra Nuh dan Nuh di lockdown di Batra itu selama 40 hari, 40 malam, ada time limitnya. Ketika Allah menyuruh Nuh keluar di dalam Kejadian pasal yang ke-8. Nuh yuk keluar karena bumi sudah mulai kering, ada time limitnya. Itu berarti peristiwa hari ini tidak mungkin unlimited. Tapi ada time limitnya. Itu berarti juga masalah hidupmu pasti ada batasan waktunya. Saudara harus punya pengharapan bahwa masalah apapun yang terjadi dalam hidup saudara, semua pasti ada batasan waktunya. Dan tepat waktunya Tuhan akan memberikan
jalan keluar. Nah, inilah menjadi pengharapan bagi kita. Saya sederhana aja saudara, bagi kita semua yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Saya hanya klaim janji firman Tuhan saja ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Itu kalimatnya. Pencobaan-pencobaan kamu alami, lazim dialami dalam bahasa aslinya. Lazim dialami oleh semua orang. Sehingga pada waktu pencobaan itu terjadi, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Ketika dia mau melebihi kekuatanmu, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Orang yang punya harapan dalam peristiwa apapun, dia tahu ujungnya pasti ada jalan keluar. Oleh karena itu, saudara yang mengikuti ibadah online ini tetap optimis. Orang yang optimis adalah orang yang tidak bisa dikerjai oleh iblis. Orang kalau sudah dikit-dikit sakit, mengeluh, aduh repot, periksa darah sehat, semua sehat. Tapi kepala sakit, pinggang sakit, pundak sakit. Yuk sedang masuk dengan masalah apa? Ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, orang tidak punya lagi pengharapan. Hidupnya pasti punya beban yang luar biasa. Nah, semua kita hari ini harus punya pengharapan. Saya punya keyakinan. Dan gembala saudara, Bapak Pendeta Konrad Supit juga punya keyakinan. Bahwa peristiwa ini akan selesai. Dan virus ini akan hilang dan kita akan melakukan aktivitas. Tetapi ini adalah bagian untuk kita rekonsiliasi lah dengan Tuhan. Supaya kita punya pengharapan yang besar. Saya bicara-bicara dengan gembala saudara dan gereja Viva juga melakukan aktivitas. Walaupun tidak secara fisik kelihatan dan tidak terekspos di media sosial atau di YouTube dan segala macam. Tetapi selalu ada informasi, mereka juga memberikan bantuan kepada ojol. Itu hal yang baik sekali, ada nilai-nilai sosial yang sedang dibangun. Nah, orang yang melakukan hal-hal demikian, gereja kita sedang melakukan demikian, itu berarti ada saja pertolongan Tuhan. Masih ada pengharapan saudara, tenang saja. Pengharapan terjadi karena kita masih ada Tuhan di dalam hidup kita. Poin berikutnya ini menarik sekali saudara, di ayat 17-18 terakhir. Terimalah ketopong keselamatan. Kalimatnya, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita balik nih saudara. Itu berarti orang yang diselamatkan dasarnya adalah firman Allah. Karena dia mendengar firman Tuhan, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, maka anugerah Tuhan turun atas dia. Ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, maka Roh Kudus ada dalam hati dia. Kalau Roh Kudus ada dalam hati dia, harusnya tidak perlu takut dengan gangguan iblis apapun. Karena iblis tidak akan mungkin mengganggu dan mengambil nyawamu. Tapi dia bisa mengganggu, mengintimidasi, tapi dia tidak bisa menguasai. Karena saudara ada firman dalam dirimu, karena Roh Allah tinggal di dalam hatimu. Itu berarti saudara harus hidup dekat dengan firman Tuhan. Harus ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya saudara lihat ibadah dan mengikuti ibadah online ini, tapi tiap hari saudara ada waktu untuk baca Alkitab. Ada baiknya juga sekarang tinggal di rumah, saudara mau baca firman Tuhan. Untuk engkau mengerti firman Tuhan itu lebih dalam. Kalau firman itu tinggal di dalam hatimu, firman katakan apa? Mukamu akan berseri-seri, tulangmu akan makin kuat. Kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun yang kau lakukan pasti diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, yuk kita semangat, pegang janji Tuhan. Karena orang yang sudah diselamatkan, firman tinggal dalam hati dia, iblis tidak akan pernah ganggu dia. Terakhir ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah ya setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya doa yang abstrak itu akan menembus dunia yang nyata. Sehingga yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Oleh karena itu engkau bimbang, engkau berdoa. Engkau takut, engkau berdoa. Engkau khawatir, engkau berdoa. Engkau dapat ancaman, engkau berdoa. Hari ini kita bergantung pada Tuhan. Yerusalem ditutup. Arab Saudi ditutup, seluruh tempat ibadah ditutup. Tuhan lagi mau supaya kita komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Supaya daerah-daerah ritual, penyembahan-penyembahan yang sifatnya kumpulkan orang. Hari ini Tuhan bilang, you cooling down, you tenang dulu. Sekarang Tuhan mau kita pribadi-pribadi berbicara kepada dia. Oleh karena itu, pegang janji firman Tuhan ini. Karena yang paling penting ada Yesus dalam hatimu. Sehingga engkau tidak takut
dalam menghadapi setiap bahaya apapun. Tuhan akan memberkati saudara, rumah tanggamu diberkati, pribadimu diberkati, dan apapun yang sedang terjadi hari ini, lihat Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita angkat pujian ini. Ref lagi sekali lagi. Saudara taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan, bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa. Bapa, kuatkan kami. Karena kami tidak melawan darah dan daging, tapi roh penguasa-penguasa ini yang mencoba mengintimidasi kami. Kami tolak hari ini di dalam nama Yesus. Iblis tidak berkuasa lagi. Karena ada Tuhan Yesus dalam hati kami. Ada firman yang tinggal dalam hati kami. Karena kami tahu roh Allah tinggal dalam hati kami. Maka kami yakin dan percaya. Setiap tangan yang di dada ini, dia dijaga Tuhan. Dilindungi Tuhan. Diperhatikan Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Satu persatu telah diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja Viva ini Tuhan. Victory Family. Biarlah kami lewat ibadah online ini. Kami bisa punya berdampak bagi Indonesia. Bukan hanya jemaat Viva. Tapi seluruh orang yang menyaksikan ibadah online dilawat Tuhan. Di seluruh Indonesia. Pasti dilawat oleh Tuhan. Dan kami mau perkatakan Tuhan. Orang yang berjalan dengan pengharapan tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu hamba-Mu sebagai Gembala Sidang Bapak Pendeta Konrad Supit, Ibu, kami yakin dan percaya hidup hamba-Mu ini dijaga Tuhan. Urapan Allah terjadi, hikmat Allah selalu ada dalam hidup mereka. Semua yang melayani Tuhan, WL singer, pemain musik, semua lighting, dan semua yang terlibat di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, tenang, ku tenang sebab kau ada di saat badai. Di saat badai
Baik, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, kita akhiri ibadah online. Saat ini saya mengundang kita bangkit berdiri. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Ia menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kita sekalian. Dari pagi siang hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau aku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan, pada selesai Tuhan Yesus memberkati kita semua.